Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 184. Alea seketika terduduk, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Matanya kembali membaca tulisan itu, berulang-ulang, seolah mencari makna tersembunyi di balik setiap kata. Karena tak begitu paham bahasa yang digunakan Davian, dia mengambil potongan cuplikan caption tersebut, lalu menggunakan translate bahasa Arab. Begitu artinya muncul, raut wajah Alea kembali berkerut membaca arti dari bahasa Arab yang ternyata menggunakan bahasa Arab klasis khas Mesir. Begitu puitis, dan bermakna hingga dia harus membaca berulang kali agar bisa memahami maknanya. Pertama kali melihat wajah Mbak Aza saat umrah, kekaguman dalam hatiku begitu menenguat, seolah ia adalah bintang yang menghiasi langit malam. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga kelembutannya, ketegarannya dalam menghadapi ujian, dan kebijaksanaan yang mengagumkan. Tidak heran jika saudaraku telah jatuh cinta padanya dengan hati yang tak lagi melihat selain dirinya. Hahaha. Namun, kekaguman ini telah menawan hatiku, membuatku berharap menemukan seseorang yang sepertinya, walau di ujung sayap angin. Adakah di dunia ini seseorang yang menyamainya? Apa Davian juga menyukai Asa? Sama seperti aku menyukai Din. Bisiknya lirih. Ada sesuatu yang terasa begitu aneh di dadanya. Perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Apakah ini artinya dia bukan satu-satunya yang menginginkan sesuatu yang mustahil? Apakah Davian juga sedang merasakan rasa yang sama seperti dirinya? Jika Davian menyukai Asa, bukankah ini lebih seru? Apa tanggapan Din jika dia mengetahui adiknya pun jatuh cinta pada istrinya? Alea lantas terkekeh kecil. Dia melirik lagi gambar tersebut, dan membaca ulang kalimat yang Din tuliskan. Dia tak bodoh, sekalipun itu kalimat puitis dengan gaya tulisan Arab atau Sanskerta sekalipun. 18. Hari-hari berlalu seperti angin yang berhembus tanpa jeda. Minggu beralih menjadi bulan, dan perlahan, luka di hati Alea mulai luruh bersama waktu. Tak lagi ada air mata untuk seorang jenderal yang pernah mengisi ruang hatinya. Masa lalu itu kini hanya bayang samar yang semakin memudar. Kemarin, sebuah surat dari pengadilan tiba di tangannya. Sidang putusan perceraiannya telah dijadwalkan hari ini. Tak seperti sebelumnya, di mana dia tak bisa menghadiri persidangan karena berada di Mekah, kali ini dia akan datang. Dia akan berdiri, berhadapan langsung dengan jenderal pria yang dulu pernah dia cintai, mungkin juga keluarganya. Dengan langkah ringan, Alea menuruni tangga. Perutnya yang mulai mengeras sesekali terasa nyeri, namun masih belum begitu terlihat membuncit. Matanya langsung tertuju pada sang ibu yang tengah khusyuk membaca Al-Quran di ruang tengah. Balutan hijab merah gelap membingkai wajah lembut wanita itu. Alea menghampiri, mengulurkan tangan untuk berpamitan. "Umi, aku pergi dulu," ucapnya pelan, namun penuh keteguhan. Herlina menghentikan bacaannya, menoleh dengan tatapan penuh tanya. "Mau kemana, nak?" Alea menghela napas sejenak. "Ke persidangan, Umi." Sekilas, keterkejutan melintas di wajah Herlina. Putrinya akhirnya memutuskan untuk menghadapi kenyataan yang selama ini dia hindari. "Mau Umi temani?" tanyanya lembut. Alea tersenyum kecil, menggeleng cepat. "Tidak perlu, Umi. Aku bisa sendiri." Tatapan Herlina menelisik dalam, mencari kepastian di mata putrinya. Hingga akhirnya, ia mengangguk. Pelan. "Baiklah, hati-hati, nak. Kabarin Umi kalau sudah sampai, ya." Alea mengangguk, lalu meraih kunci mobil milik Asarin. Langkahnya mantap menuju pintu, meski di dalam hatinya, debaran itu tak bisa dia pungkiri. "Pergi dulu, ya, Umi." "Assalamualaikum," katanya,
menyembunyikan kegugupannya di balik senyum tipis. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," sahut Herlina, mengiringi kepergian putrinya dengan doa. Ada kelegaan di hatinya melihat Alea mulai berani menata kembali hidupnya. Sejak Azarin memutuskan untuk menetap lebih lama di Dubai, rumah terasa lebih lengang. Tak ada lagi suara lembut Azarin yang menenangkan. Kini, hanya ada Alea satu-satunya teman keseharian Herlina di rumah. Namun, kesunyian itu tak lantas membuat segalanya terasa sepi. Justru, Herlina melihat kesempatan untuk lebih dekat dengan putri sulungnya. Setiap pagi, dia menyiapkan sarapan hangat dan memastikan Alea makan dengan cukup. Setiap sore, ia mengajak putrinya duduk di teras, menikmati sambil berbincang ringan. Kadang tentang hari-hari yang telah lewat, kadang tentang masa depan yang masih samar. Suara derit pintu yang tertutup perlahan menghilang. Herlina kembali menundukkan pandangan ke lembaran Al-Quran di tangannya, melanjutkan bacaan yang sempat terhenti, menyelipkan satu doa, agar putrinya dikuatkan dalam menghadapi takdir yang telah digariskan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya dia tiba di tempat yang akan menjadi saksi akhir dari kisah rumah tangganya. 19. Dengan langkah tegar, Alea turun dari mobil. Dia menatap bangunan pengadilan di hadapannya, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Sengaja, dia memilih pakaian longgar, menyembunyikan rahasia kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Rahasia yang bahkan sang pemilik nama di dalam kandungannya pun tak boleh tahu. Masih terlalu dini, masih terlalu rapuh untuk diungkapkan. Saat memasuki ruang tunggu, matanya menyapu sekeliling, menyaksikan wajah-wajah yang juga tengah menanti keputusan atas nasib rumah tangga mereka. Beberapa terlihat muram, beberapa terlihat datar, dan ada pula yang memasang ekspresi pasrah. Alea menarik napas pelan, menenangkan gejolak dalam hatinya. Dia hanya datang untuk memenuhi undangan, bukan untuk berharap lebih. Tak pernah dia sangka, memasuki gedung ini dengan kondisi dia menjadi tergugat. Jika diingat kembali, tepat Jenderal bercerai dengan Azarin, dia pun hadir menemani, bukan sebagai saksi, melainkan sebagai calon istri yang terlihat menikmati momen perpisahan itu. Kini situasi tersebut, dia rasakan seorang diri, tak ada teman. Pandangan matanya terus mencari, hingga di ujung ruangan, dia menemukannya, Jenderal. Pria itu duduk tegak, seperti biasa, memancarkan wibawa yang dulu begitu dia kagumi. Di sisinya, ibu duduk dengan ekspresi penuh harap, sementara seorang pengacara berbicara pelan di antara mereka. Alea tersenyum. Bukan senyum manis yang biasa dia tunjukkan, bukan senyum penuh pesona seperti yang dulu mampu meluluhkan hati Jenderal. Ini adalah senyum keikhlasan, senyum perpisahan. Langkahnya terhenti sejenak. Hatinya bergemuruh, tetapi dia menahannya. Tak ada yang perlu disesali, tak ada yang perlu ditangisi lagi. Hari ini adalah akhir, dan sekaligus awal dari sesuatu yang baru. Alea melangkah ringan, penuh percaya diri, seolah tak ada beban yang melekat di pundaknya. Senyum tipis menghiasi wajahnya, bukan lagi senyum penuh kepedihan, melainkan senyum keikhlasan, senyum seseorang yang telah berdamai dengan luka. Begitu langkahnya berhenti di depan Jenderal dan Bu Ramlah, dia berdehem pelan, sengaja menarik perhatian mereka. Jenderal yang tengah berbincang dengan pengacaranya mendongak, begitu pula Bu Ramlah. Ekspresi mereka berubah dalam hitungan detik dari keterkejutan menjadi ketidaksukaan yang tak tersamarkan. Namun, Alea hanya tersenyum kecil. Lama tak berjumpa, ternyata kalian masih tetap seperti dulu, ucapnya santai, suaranya mengalun lembut, tetapi tak kehilangan ketegasan. Bu Ramlah mendengus, tatapannya penuh penilaian. Untuk apa kamu datang? Bukankah sebelumnya kamu lebih memilih menghindar?
Alea terkekeh pelan, lalu mengangkat bahu. Kata siapa aku menghindar. Aku baru saja pulang dari Mekah, menghadiri pernikahan Asa. Dia menatap lurus ke mata mantan mertuanya dengan senyum tipis. Aku baru bisa datang sekarang, bukan berarti aku takut. Buktinya, aku datang sendirian, tanpa ditemani ibuku, atau pengacara. Jenderal yang sejak tadi duduk dengan ekspresi datar, kini terlihat menegang. Rahangnya mengeras, matanya menyipit tajam begitu mendengar Alea menyebut pernikahan Asarin. Hatinya seperti dibakar bara api, tetapi dia tetap berusaha mengendalikan dirinya. Jemarinya mengepal di atas pahanya, menahan diri agar tak menunjukkan emosi yang berkecamuk. Alea yang memperhatikan perubahan ekspresinya justru tersenyum santai. Dia menyilangkan tangan di dada, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Apa aku baru saja menyentuh titik sensitifmu, Mas Jenderal Arsyad? Ujarnya ringan, nada suaranya 20. Terdengar seperti sebuah lelucon, tetapi ada kilatan tajam di matanya. Jenderal menoleh cepat ke arahnya, tatapannya gelap. Namun, Alea tak gentar. Justru dia makin menikmati bagaimana ekspresi pria itu berubah hanya karena satu nama. Alea terkekeh pelan, matanya menatap Jenderal dengan sorot penuh arti. Aku tak menyangka, bahkan setelah kamu menceraikanku, namanya masih bisa mengusikmu seperti ini. Jenderal menarik napas dalam, berusaha keras menahan lidahnya agar tak melemparkan balasan yang mungkin akan membuat keadaan semakin panas. Bu Ramlah yang sejak tadi diam, melirik putranya dengan tatapan penuh peringatan. Jangan terpancing, nak, ucapnya pelan, tapi tegas. Jenderal tak menggubris balasan menohok Alea. Dia lantas menelisik wajah Alea, mencoba mencari celah, mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi. Namun, yang dia lihat hanyalah ketenangan. Tak ada air mata, tak ada kepedihan, tak ada sisa-sisa permohonan yang dulu pernah Alea lontarkan. Nomor antrian sidang kita berapa? Tanya Alea kemudian, nada suaranya datar, seolah percakapan ini tak lebih penting daripada menunggu giliran di kasir supermarket. Jenderal tak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangkat tangan, memperlihatkan nomor antrian yang tergenggam di sana. Alea mengangguk tenang. Baiklah, ucapnya ringan, lalu melangkah ke kursi kosong di depan mereka dan duduk dengan santai. Tak ada kegelisahan, tak ada kesedihan. Dia hanya duduk tenang, membuka ponselnya, dan mulai bermain sosial media, seolah keberadaan Jenderal dan Bu Ramlah tak lebih dari angin lalu. Jenderal mengerutkan kening, perasaan aneh menggelayut di dadanya. Ini bukan Alea yang dulu dia kenal. Dulu, perempuan itu menangis terseduh-seduh saat ia menjatuhkan talak 3. Dulu, perempuan itu memohon-mohon agar dia tak pergi. Tapi kini, perempuan itu duduk di sana dengan ketenangan yang asing seolah dirinya tak pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Bu Ramlah juga merasa janggal. Matanya menyipit, menatap Alea penuh selidik. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Namun, Alea tetap tak terganggu. Dia menikmati momen ini, momen di mana dia bukan lagi perempuan yang rapuh, melainkan seseorang yang telah menemukan kembali harga dirinya. Kurang lebih 1 jam menunggu, tak ada obrolan antara keduanya, bahkan Jenderal sempat berpindah tempat duduk agar tak berhadapan dengan Alea, tetapi wanita cantik itu terlihat acuh. Hingga tiba-tiba pegawai pengadilan memanggil nomor antrean. Alea langsung menyelipkan ponselnya ke tas, lalu melangkah masuk lebih dulu, dibanding Jenderal. Hal itu pun semakin meyakinkan Jenderal, Alea benar-benar siap menghadapi perceraian mereka. Begitu memasuki ruangan, Alea dan Jenderal diarahkan duduk di kursi masing-masing.
Berbeda dengan perceraian Azarin dan Jenderal dulu, yang mana Jenderal seolah ingin berada di dekat Azarin, tetapi kali ini mereka duduk dipisahkan jarak sekitar 1 meter tanpa ada keinginan untuk dekat. Mereka terlihat seperti musuh. Mata mereka bertemu sesaat, tetapi tak ada yang berbicara. Jenderal tetap dengan wajahnya yang datar, seolah tak ada sedikit pun penyesalan dalam tatapannya. Aleya, di sisi lain, menyambut keheningan itu dengan ketenangan yang sulit diterjemahkan. 21. Pak Hakim pun mulai membuka sidang dengan nada serius, mengetuk palu 3 kali tanda sidang dibuka, lalu mulai membuka berkas perkara. Kami mencatat bahwa Saudari Aleya tidak hadir dalam beberapa kali sidang. Bisa dijelaskan alasannya? Aleya menegakkan tubuhnya. Dengan suara tenang dan mantap, dia menjawab, "Saat itu saya sedang melaksanakan ibadah umrah sekaligus menghadiri pernikahan adik saya di Tanah Suci, Yang Mulia." Hakim mengangguk, menerima jawabannya tanpa pertanyaan tambahan. "Baik kalau begitu, karena sidang bulan kemarin Saudari Aleya tidak hadir. Apakah Anda ingin mengajukan permintaan nafkah?" "Tidak Yang Mulia," kata Aleya tanpa ragu. Jenderal pun sontak menoleh sambil menatap penasaran pada sikap Aleya. "Apa ada alasannya?" Aleya mengangguk sekali. "Saya tidak ingin direndahkan oleh mantan ibu mertua saya perkara uang tidak seberapa. Insya Allah, saya masih mampu membiayai diriku dan anak." Aleya terpaku sejenak, menyadari bibirnya salah berkata. "Maaf Yang Mulia. Maksud saya, insya Allah saya sanggup tanpa nafkah idah dan lainnya." "Kamu tahu nafkah idah itu wajib?" tanya Hakim Ketua dengan tenang. Namun, Aleya kembali mengangguk santai. "Saya paham, Yang Mulia. Tapi, saya tidak membutuhkannya." Hakim Ketua itu mengangguk lalu kembali membuka lembaran-lembaran kertas di depannya. Aleya pun tetap menunjukkan sikap tenang dan santai, meski dia menyadari Jenderal berulang kali meliriknya. Namun, pertanyaan selanjutnya dari Pak Hakim membuat detak jantung Aleya berhenti sesaat. "Saudari Aleya, apakah saat ini Anda sedang mengandung?" Dada Aleya terasa sesak. Ruangan yang tadinya terasa luas mendadak menyempit. Jari-jarinya mengepal di atas pangkuan, berusaha meredam guncangan di hatinya. Hening. Dia bisa merasakan tatapan tajam dari arah samping. "Jenderal." Pria itu mungkin tengah menunggu jawabannya. Namun, apakah Jenderal benar-benar ingin tahu? Ataukah dia tetap akan bersikap dingin, bahkan jika tahu ada nyawa kecil yang sedang dia bawa dalam rahimnya? Aleya menoleh sedikit, menatap wajah pria yang pernah dia cintai sepenuh hati itu. Tatapan Jenderal masih sama, datar, tak terbaca, seolah tak ada yang berubah. Senyum miring terbit di sudut bibir Aleya. Senyum yang menyimpan sejuta luka, sejuta rahasia yang tak perlu diungkapkan. Dengan mantap, dia kembali menatap Pak Hakim dan menggeleng pelan. "Tidak, Yang Mulia. Saya tidak mengandung. Selama menikah, dia hanya menyentuh hanya sekali. Itu pun dalam keadaan tidak sadar," ujarnya dengan tegas dan tenang. Hakim mengangguk, lalu mulai membacakan duduk perkara. Bahwa Jenderal Arya telah menjatuhkan talak 3, dan dalam pengajuan gugatannya dia menyatakan tidak mendapatkan ketenangan selama pernikahan mereka. Aleya hanya mengangguk. Tak ada perlawanan, tak ada usaha untuk membela diri. "Biarlah." 22. Hakim mengetuk meja dengan ujung penanya sebelum mulai membacakan putusan dengan suara tegas dan jelas. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta dalam persidangan dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa pernikahan antara Jenderal Aryat dan Aleya Humaira telah resmi berakhir dengan talak 3, sebagaimana yang telah diajukan oleh pihak penggugat.
Alea tetap duduk dengan punggung tegak, tangannya saling bertaut di atas pangkuan. Ia menatap lurus ke depan, mencoba menguatkan hati. 2. Menetapkan bahwa tergugat, saudari Alea Humaira binti Ahmad, berhak menjalani masa idah sebagaimana ketentuan dalam Islam. Sejenak, hakim mengalihkan pandangannya pada jenderal yang duduk tenang di seberang Alea. 3. Mewajibkan penggugat, saudara Jenderal Aryat, untuk memberikan nafkah idah kepada tergugat selama 3 bulan ke depan, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan penghasilan penggugat sebagai anggota TNI, yaitu sebesar 3 juta rupiah per bulan. Pembayaran wajib diberikan secara tunai atau melalui transfer setiap awal bulan selama masa idah. Jenderal tetap diam, wajahnya tanpa ekspresi. Dia hanya mengangguk kecil, menerima keputusan tanpa protes.